Bab 1216 Pencapaian. Saat kabut berdarah melayang di atas sungai Luo, seluruh kota diselimuti keheningan, diselimuti oleh rasa takut yang tak terlihat. Semua orang kebingungan saat melihat kabut berdarah itu. Jika mereka tidak menyaksikannya, mereka pasti tidak akan memilih untuk percaya bahwa seorang penguasa bumi telah terbunuh di hadapan mereka, seorang penguasa bumi. Mereka adalah kultivator sejati dari dunia seribu dewa yang bisa menjadi elit bahkan di klan kuno itu. Jika mereka ditempatkan di tempat lain, mereka bahkan bisa diproklamirkan sebagai raja dan mendominasi seluruh wilayah sebagai tiran. Semua orang tahu bahwa penguasa bumi sangat kuat karena vitalitas mereka dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mencapai tingkat itu, sovereignty akan hancur dan berevolusi, sepenuhnya menyatu dengan tubuh mereka. Jadi, meskipun sebagian besar tubuh penguasa bumi telah hancur, selama masih mengandung sedikit saja vitalitas, mereka akan dapat memulihkan tubuh mereka. Mencoba membunuh seorang penguasa bumi berarti vitalitas yang terkandung di setiap bagian tubuh mereka harus dihapus. Jadi secara alami sulit untuk mencapai hal ini kecuali jika itu adalah penindasan total, jadi sangat sulit bagi seorang penguasa bumi yang lebih rendah untuk membunuh penguasa bumi yang lebih rendah lainnya. Namun, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan penguasa bumi lainnya yang memata-matai klan Dewa Luo merasa takut di dalam hati mereka. Di pagoda yang jauh, Liu Tiandao dan yang lainnya menyaksikan dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Tak satu pun dari mereka yang menyangka Mu Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk membantai penguasa bumi yang lebih rendah. Ketika Liu Tiandao mengingat pertarungannya dengan Mu Chen, dia merasakan keringat menetes dari punggungnya. Beruntung Mu Chen tidak berniat untuk membunuh, atau hasilnya tidak akan lebih baik dari penguasa bumi dari klan Dewa Darah ini. Dari awal hingga akhir, mereka tidak terlalu memikirkan penguasa kediamanmu mereka ini karena dia telah dilihat sebagai semut bagi mereka di masa lalu. Namun, dia benar-benar telah melampaui mereka. Mata mereka berkedip-kedip saat mereka menghela nafas. Mereka juga telah memperbaiki posisi Mu Chen di dalam hati mereka. Setidaknya, mereka sudah merasa hormat pada penguasa muda mereka ini. Mandala tidak berbicara tapi dia dengan dingin memperhatikan perubahan dalam hati mereka. Tidak hanya cara Mu Chen mengintimidasi klan Dewa Darah, tapi dia juga telah memberikan tamparan keras pada orang-orang yang menyendiri itu. Pada saat ini, mungkin mereka akhirnya mengerti bahwa meski tanpa dukungannya, Mu Chen juga bisa dengan mantap duduk di posisi penguasa tempat tinggalmu. Selain itu, sebagai orang yang paling mengerti, Mandala tahu bahwa Mu Chen belum habis-habisan, karena dia masih memiliki kartu truf terbesarnya, 3 murni. Jika tidak, belum lagi satu pun Sueyi, bahkan jika 3 penguasa bumi dari klan Dewa Darah mendatanginya, tidak satu pun dari mereka akan bisa mendapatkan keuntungan dari 3 murni Mu Chen. Namun, Mu Chen jelas belum ingin mengungkapkannya, itulah alasan mengapa dia bermain dengan Sueyi lebih lama. Kamu anak nakal, aku akan mencabik-cabikmu. Sebuah suara marah terdengar di tengah keributan, bergema di wilayah ini bersama dengan niat membunuh dengan kekerasan. Mata Suelingzi memerah dengan energi spiritual yang mengerikan yang terbentuk menjadi gelombang darah yang deras di belakangnya. Dia tidak pernah menyangka Mu Chen begitu kejam, membunuh tanpa ragu-ragu. Ini adalah kerugian besar bagi klan Dewa Darah yang membuat Suelingzi mengamuk di dalam hatinya. Di bawah kemarahannya, Suelingzi hampir kehilangan kendali saat dia bergerak. Jarinya mengetuk saat arus darah menyembur keluar dan membentuk wajah-wajah jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, energi spiritual besar lainnya mendominasi yang menghapus arus darah dalam prosesnya. Itu secara alami dilakukan oleh Luo Tianshen. Luo Tianshen melirik Mu Chen dengan tatapan rumit sebelum menoleh ke Suelingzi dan mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah Fas, hanya untuk pajangan? Luo Tianshen, selama kamu menyerahkan anak nakal itu padaku, aku jamin aku tidak akan memilih klan Dewa Luomu di masa depan. Suelingzi mengatupkan giginya. Pada saat ini, kebencian yang dia rasakan pada Mu Chen membumbung tinggi. Tetapi menghadapi tawarannya, Luo Tianshen tersenyum mengejek sambil melambaikan tangannya, memanggil tubuh abadi berdaulat yang sangat besar yang menghalangi Suelingzi untuk mengejar Mu Chen. Bagus. Bagus. Luo Tianshen, kamu akan menyesali ini. Melihat jawaban Luo Tianshen, ekspresi Suelingzi berubah menjadi jahat saat dia mengancam. Tatapannya bersinar dingin tanpa henti saat dia menatap Mu Chen dari jauh, seolah-olah dia sedang menekan yang terakhir. Namun, Mu Chen benar-benar mengabaikan tatapan dinginnya sambil dengan tenang menepuk tangannya dan dengan dingin menatap Suetong, yang terjebak dalam arai spiritual. Pada saat ini, di bawah serangan Suetong, arai pembunuh Dewa 9 Naga sudah hampir runtuh. 7 naga juga telah berkurang menjadi 3.
Secara alami, tidak mungkin untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih rendah dengan arai spiritual tingkat cendekiawan yang tidak berada di bawah kendali siapapun. Tapi sudah waktunya ini berakhir. Mu Chen tersenyum pada Sue Tong yang berada di arai pembunuh Dewa Sembilan Naga dan siluetnya bergerak. Dia dengan cepat muncul di arai pembunuh Dewa Sembilan Naga dan duduk. Melihat Mu Chen turun ke arai spiritual, wajah Sue Tong berubah drastis. Dia jelas selama seorang master arai spiritual mengendalikan arai spiritual, kekuatannya akan berubah secara signifikan. Lumayan, bisa menghancurkannya sampai seperti ini. Mu Chen memandangi arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang terhuyung-huyung sambil tersenyum. Matanya dengan dingin bersinar saat dia melambaikan tangannya. Segel spiritual terbang dari tangannya dan diintegrasikan ke dalam arai spiritual. Saat Mu Chen bergerak, arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang bergoyang-goyang dengan cepat pulih dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas yang ganjil. Susunan itu telah sepenuhnya pulih. Sue Tong mengatupkan giginya melihat pemandangan ini. Dia telah berusaha keras untuk merusak susunan itu, tapi Mu Chen langsung memulihkannya. Arai pembunuh Dewa Sembilan Naga sebelumnya hanya dalam keadaan bertahan, mengapa Anda tidak mencobanya lagi? Mu Chen memandang Sue Tong sambil tersenyum, dan matanya menyipit saat kedua tangannya menyatu. Raungan dahsyat terdengar dari arai spiritual dan semua orang menyaksikan satu demi satu naga terbentuk di dalam arai spiritual lagi. Seketika, jumlah naga telah dikembalikan menjadi 7. Lebih jauh lagi, ketika ketujuh naga itu terbentuk, sebuah tekanan menakutkan meledak yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Arai spiritual serupa dengan jumlah naga yang sama, tetapi di bawah kendali Mu Chen, kekuatan sebenarnya dari arai tersebut benar-benar dilepaskan. Merasakan tekanan, bahkan wajah Sue Tong berubah menjadi tidak sedap dipandang dengan ketakutan yang muncul di kedalaman matanya. Pada saat ini, dia merasa terancam oleh arai spiritual ini. Jika arai pembunuh Dewa Sembilan Naga sebelumnya hanya bisa menahannya, maka, kali ini, jika dia lengah, ada kemungkinan dia akan terbunuh seperti Sue Yi. Saya tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan Anda, karena saya memiliki penguasa bumi lain yang harus ditangani. Jika Anda bisa bertahan dari ini, maka Anda mampu. Mu Chen dengan dingin menatap Sue Tong. Tanpa ragu-ragu, segelnya berubah dan ketujuh naga itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat mereka menukik ke arah Sue Tong pada saat yang bersamaan. Segudang pilar cahaya meledak dari ketujuh naga itu saat mereka menyatu menjadi naga besar sepanjang 100.000 kaki yang memiliki kekuatan yang berfluktuasi saat menerkam ke arah Sue Tong. Menghadapi serangan ini, wajah Sue Tong berubah drastis dan dia segera memicu tubuh abadi. Berdaulat tanpa ragu-ragu, langsung mengeksekusi semua kartu trufnya. Pada saat berikutnya, naga itu menukik ke bawah dengan energi spiritual yang dahsyat dan meledak. Gelombang kejut yang terlihat menyebar, mengoyak ruang di sekitarnya. Bahkan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga tidak dapat menahan semua kekuatannya dan arai tersebut hancur. Tetapi ketika arai pembunuh Dewa Sembilan Naga hancur, tubuh abadi berdaulat yang besar juga hancur dan siluet yang tampak menyedihkan terbang keluar, melesat beberapa ratus meter melintasi sungai Luo. Mu Chen tidak memperhatikan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang hancur dan dia hanya melirik Sue Tong, merasa kasihan. Itu karena dia merasa bahwa meskipun Sue Tong terluka parah, dia tidak berhasil membunuhnya. Pertandingan kedua berakhir dengan Sue Tong terluka parah. Mu Chen tidak memperhatikan penonton di sekitarnya, tetapi berbalik dan menyelam ke dalam pasukan pembantai roh. Dia harus mengalahkan penguasa bumi ketiga saat pasukan pembantai roh masih dalam kondisi puncaknya. Saat Mu Chen memasuki tentara pembantai roh, battle wheel yang deras bersiul. Waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar kemudian, battle wheel yang deras meledak sebelum Mu Chen melambaikan tangannya, mengingat tentara pembantai roh yang rusak sambil dengan acuh tak acuh melihat lubang di sungai Luo dengan Sue Shou terbaring di dalamnya. Pertandingan ketiga berakhir dengan Sue Shou terluka parah. Dalam sekejap, seluruh wilayah diselimuti keheningan. Bab 1217 tidak mungkin. Sebuah kawah besar muncul di sungai Luo yang secara praktis memotong aliran sungai Luo. Pakaian Sue Shou compang camping sementara dia berbaring di dalam kawah dengan energi spiritualnya berkurang. Ternyata, dia telah terluka parah. Sue Tong juga terbaring di sudut lain sungai Luo, terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, kabut darah yang disebabkan oleh Sue Yi juga telah benar-benar memudar. Wilayah ini sunyi senyap. Semua orang melotot melihat pemandangan ini. Pada saat ini, terlepas dari klan Dewa Darah atau klan Dewa Luo, atau bahkan kultivator lainnya yang menyaksikan pertempuran ini, semua orang telah menarik napas dalam-dalam dengan ketakutan. Itu karena pencapaian ini terlalu menakutkan. Sendirian, Mu Chen berhasil mengalahkan 3 penguasa bumi, membunuh 1 dan melukai 2 orang.
Pada saat ini, mereka lebih suka percaya bahwa Mu Chen telah menyembunyikan kekuatannya sebagai penguasa bumi yang lebih besar. Bagaimanapun, kenyataannya terlalu kejam dan jika Mu Chen benar-benar seorang penguasa bumi yang lebih besar, maka Sui Yi dan dua lainnya tidak akan berani mengeroyoknya, bahkan jika mereka berani. Namun, Mu Chen, yang telah mencapai prestasi ini, adalah penguasa bumi kecil yang mirip dengan mereka bertiga. Dengan demikian, semua orang mulai memandang Mu Chen dengan rasa hormat di mata mereka. Pada saat ini, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang, dan dia tidak merasakan banyak kegembiraan, terlepas dari prestasinya. Seolah-olah memang seharusnya demikian. Jika di masa lalu, banyak orang mungkin merasa bahwa dia pamer. Tetapi setelah mencapai prestasi seperti itu, semua orang merasa bahwa ketenangannya sangat dalam dan tak terduga. Bahkan para ahli dari klan Dewa Luo melihat siluet itu dengan sukacita di lubuk mata mereka. Ternyata, situasi ini telah melampaui ekspektasi mereka. Mereka awalnya mengira bahwa Mu Chen akan dibunuh oleh 3 penguasa bumi dari klan Dewa Darah. Namun pada akhirnya, ketiga penguasa bumi itu berhasil dikalahkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan secercah harapan bagi mereka, yang sebelumnya telah kehilangan harapan. Mungkin permaisuri mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan pemuda itu, yang menyebabkan pemuda itu menyelamatkan klan Dewa Luo. Luo Xiu dan Luo Qingya saling bertukar pandang. Pada saat ini, mereka telah kehilangan motivasi untuk bersaing. Mereka benar-benar berharap bahwa Mu Chen dapat membantu Luo Li mengeluarkan klan Dewa Luo mereka dari situasi putus asa ini. Mungkin mereka memiliki keraguan sebelumnya, tetapi pada saat ini, mereka percaya bahwa Mu Chen dapat mencapainya. Di pagoda, tenggorokan Liu Tiandao dan yang lainnya berguling tak terkendali saat mereka melihat Sue Tong dan Sue Shou. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, rasa hormat yang mereka miliki untuk Mu Chen sudah setingkat dengan Mandala. Pada saat ini, mereka akhirnya yakin akan kekuatan Mu Chen. Itu karena kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen telah mengintimidasi mereka. Selain itu, Mu Chen masih muda, itu berarti dia masih memiliki potensi untuk berkembang. Dengan demikian, Liu Tiandao dan yang lainnya percaya bahwa, dalam waktu dekat, Mu Chen pasti akan melampaui Mandala. Pada saat itu, tempat tinggal Mu juga akan tumbuh lebih kuat karena keberadaan Mu Chen. Dan mereka akan mengandalkan Mu Chen, memperoleh posisi dan sumber daya yang tak terbayangkan. Penguasa tempat tinggal benar-benar seorang jenius yang diberkati oleh surga, memiliki potensi yang luar biasa. Di masa depan, kita semua akan bersukacita atas pilihan yang kita buat. Liu Tiandao menghela nafas dengan hormat. Kali ini, dia memanggil Mu Chen, penguasa tempat tinggal, datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ketika Master Istana Dunia Bawah dan yang lainnya melihat bagaimana orang tua itu melepaskan permusuhannya dengan Mu Chen dan bahkan menyanjungnya, mereka merasa benci pada Liu Tiandao. Terlepas dari pemikiran seperti itu di dalam hati mereka, mereka semua masih menganggukkan kepala, menyatakan setuju dengan Liu Tiandao. Melihat perubahan pada orang-orang itu, bibir Mandala terangkat, karena dia tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, orang-orang itu akan benar-benar mengakui posisi Mu Chen. Itu juga berarti bahwa mulai saat ini, mereka telah melepaskan kesombongan mereka dan benar-benar menghormati Mu Chen sebagai atasan mereka, menjadi bawahan setianya. Orang itu, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Luo Tianshen juga tertegun sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen dengan tatapan yang rumit. Dia juga sangat tercengang dengan pencapaian ini. Dengan kultivasi yang sama, Mu Chen berhasil membunuh 1 orang dan melukai 2 orang. Hasil seperti itu cukup untuk membuat siapapun tidak bisa berkata-kata. Mengenai hal ini, Luo Tianshen merasakan perasaan yang paling rumit di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan betapa lemah dan tak berdayanya Mu Chen beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, Luo Tianshen dapat mengetahui sifat keras kepala dan ketekunan yang dia miliki. Dia samar-samar merasa bahwa Mu Chen mungkin akan menjadi kuat. Dan seperti yang dia duga, Mu Chen menjadi kuat. Tapi dia terkejut bahwa Mu Chen mencapainya begitu cepat dalam kurun waktu 4 tahun. Pemuda yang bahkan belum melangkah ke alam berdaulat saat itu telah bangkit seperti komet, memasuki alam berdaulat bumi. Lebih jauh lagi, dia bahkan memiliki sarana dan kekuatan yang begitu kuat. Menghadapi Mu Chen, bahkan Luo Tianshen merasa takut. Dia merasa beruntung karena dia tidak menekan atau menggertak pemuda itu ketika dia lemah. Jika tidak, dia akan berada dalam posisi yang canggung. Lebih baik memprovokasi daripada menggertak seorang pemuda. Luo Tianshen menghela nafas dengan emosi yang berat. Karena pencapaian Mu Chen, 3 penguasa bumi yang termasuk dalam cabang keluarga kerajaan juga telah berhenti.
Mereka semua bisa melihat ketakutan di wajah satu sama lain ketika mereka melihat keadaan Sue Tong dan Sue Shou. Haha, anak nakal yang tangguh. Mata Luo Tianlong berseri-seri saat dia tertawa terbahak-bahak, tidak heran gadis itu Luo Li sangat merindukannya. Haha, jadi penglihatan gadis itu tidak lebih lemah dari bakatnya. Saat dia berbicara, dia dengan dingin menatap ketiga penguasa bumi dan mencibir, sepertinya paha klan Dewa Darah tidak setebal yang kalian bayangkan. Ketiga penguasa bumi itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang sebelum mereka mengumpulkan keberanian mereka. Anak nakal itu benar-benar kuat, tapi aku khawatir hanya itu yang bisa dia lakukan. Luo Tianlong mengejek sambil tersenyum dan tidak lagi peduli dengan mereka. Tatapannya tertuju ke arah Sue Lingzi. Pada saat ini, wajah yang terakhir sangat serius dengan niat membunuh berkedip di matanya, sebelum dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen. Tubuhnya bergetar saat ini, jadi siapapun bisa membayangkan kemarahannya. Sampah. 3 potong sampah. Dipaksa oleh anak nakal sampai saat ini. Apakah kalian semua telah mengembangkan kekuatan kalian ke dalam tubuh anjing? Sue Lingzi mengatupkan giginya saat dia meraung. Kemarahannya ditujukan pada Sue Tong dan Sue Shou, benar-benar mempermalukan mereka berdua. Pada saat ini, mereka berdua juga menggigil. Mereka tahu bahwa mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan di masa depan jika berita tentang 3 penguasa bumi mengeroyok Mu Chen dan gagal dengan salah satu dari mereka terbunuh dan 2 terluka parah. Kalian semua, pergi dan bunuh anak nakal itu. Tatapan Sue Lingzi menjadi gelap. Dia tidak hanya melihat Sue Tong dan Sue Shou, dia bahkan melihat ke arah 2 penguasa bumi kecil lainnya dari klan Dewa Darah. Bahkan dengan wajah pucat, Sue Tong dan Sue Shou berjuang untuk perlahan berdiri. Dan kalian, bahkan tidak bisa berurusan dengan satu dengan kalian bertiga. Jika kalian tidak ingin hidup, aku bisa mengabulkan permintaan kalian. Sue Lingzi dengan dingin berbalik saat dia melihat ke arah 3 penguasa bumi dari cabang keluarga kerajaan klan Dewa Luo. Pergilah bersama mereka dan bertarunglah. Jika anak nakal itu tidak mati hari ini, kalian akan menggantikannya di neraka. Mendengar kata-katanya, 3 penguasa bumi kecil mengubah ekspresi mereka dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka bisa merasakan niat membunuh di mata Sue Lingzi. Namun, mereka tidak berani membantah kata-kata itu dan hanya bisa mengatupkan gigi sebelum 2 dari mereka berpisah dan muncul di samping Sue Tong dan Sue Shou. 2 penguasa bumi lainnya dari klan Dewa Darah juga telah tiba, dengan total 6 penguasa bumi yang lebih rendah menghadapi Mu Chen. Meskipun hampir setengah dari mereka terluka, formasi ini masih menakutkan. Menghadapi metode tak tahu malu dari klan Dewa Darah, keributan pecah di kota Dewa Luo. Beberapa pasukan yang menyaksikan ini bahkan dalam hati mengutuk bahwa klan Dewa Darah telah sepenuhnya meninggalkan wajah mereka. Para ahli dari klan Dewa Luo mengatupkan gigi mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pemenang mengambil semuanya. Jika kita terganggu oleh pandangan orang lain, maka klan Dewa Darahku bisa melupakan tentang kebangkitan. Sue Lingzi tidak terganggu oleh tatapan itu saat dia mengejek. Dia dengan menakutkan menatap Mu Chen. Anak nakal, bukankah kamu punya banyak kartu truf? Kamu bisa mencoba lagi sekarang, dan jika kamu bisa mengalahkan mereka semua, klan Dewa Darahku bahkan bersedia untuk menyerah pada klan Dewa Luo. Mu Chen tersenyum. Serigala sepertimu bisa dengan cepat dibunuh, lupakan menyerah. Masih begitu keras kepala, meski menghadapi kematianmu. Tatapan Sue Lingzi berubah menjadi dingin. Mu Chen mengangkat bahunya sebelum dia dengan santai menatap ketiga penguasa bumi bawah dan tersenyum. Apakah Anda yakin saya akan menjadi orang yang mati hari ini? Oh! Sebuah busur mengejek muncul di sudut bibir Sue Lingzi. Apakah Anda mampu menghadapi 6 penguasa bumi yang lebih rendah? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit sebelum dia melihat ke 6 penguasa bumi kecil dan tiba-tiba berkata, sepertinya Anda telah melupakan apa yang saya katakan sebelumnya. Sue Lingzi mengerutkan kening sambil mencibir, apa? Kamu masih berpura-pura? Mu Chen menyipitkan matanya saat dia dengan samar menjawab, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Saya Mu Chen, penguasa tempat tinggal dari tempat tinggalmu. Sue Lingzi dengan dingin tertawa, apa itu Mu Abode, belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Sue Lingzi sambil tersenyum, seketika membuat Sue Lingzi merasa tidak nyaman. Karena aku adalah penguasa tempat tinggal Mu Abode, apakah menurutmu aku datang sendiri? Kamu pikir kamu satu-satunya yang tahu bagaimana memanggil bala bantuan? Menyelesaikan kata-katanya, Mu Chen dengan lembut mengangkat tangannya. Ketika tangannya terangkat, semua orang melihat distorsi spasial di sekitar Mu Chen dan banyak siluet, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas, melangkah keluar dan muncul di belakangnya di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya.
Pada saat itu, bahkan wajah Sue Lingzi telah berubah drastis saat dia menarik napas dalam-dalam karena tidak percaya. Ketakutan melonjak dari hatinya ke kepalanya, meneriakkan teror padanya. Bab 1218 Musim Dingin Senior. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di bagian belakangnya, energi spiritual yang sangat besar meledak sebelum ruang terdistorsi dan siluet melangkah keluar dari distorsi, berdiri di belakang Mu Chen di bawah semua mata yang melotot. Sebanyak 5 siluet, semuanya memancarkan energi spiritual yang kuat dengan tekanan menakutkan yang menyebar, merobek awan di langit. Mereka berlima adalah penguasa bumi yang lebih rendah. Ketika mereka muncul, tekanan dari Sue Tong dan 6 penguasa bumi kecil lainnya segera ditekan. Sebaliknya, mereka mulai merasakan tekanan yang menakutkan menyelimuti mereka dari langit yang mereka hadapi. Dengan demikian, wajah mereka langsung berubah tak sedap dipandang dengan rasa takut yang tak dapat disembunyikan yang perlahan-lahan muncul di mata mereka. 5 penguasa bumi yang lebih rendah. Apakah mereka benar-benar dari apa yang disebut, tempat tinggalmu? Kekuatanmu abode sebenarnya begitu kuat. Akhirnya, beberapa orang pulih dari keterkejutan. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bahkan di seluruh alam surga barat bawah, mungkin hanya klan Dewa Darah yang akan mengeluarkan jumlah seperti itu. Tapi kediamanmu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya juga memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, mereka dapat mengetahui bahwa kelima penguasa bumi kecil itu berdiri di belakang Mu Chen dengan tatapan hormat. Itu juga berarti mereka adalah bawahan Mu Chen. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Mu Chen begitu tak kenal takut saat menghadapi klan Dewa Darah. Itu karena dia memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk bertarung dengan klan Dewa Darah. Lagi pula, bahkan Sue Lingzi hanya bisa meringkuk saat menghadapi formasi seperti itu. Jika dia ingin bertarung dengan kultivasinya di alam berdaulat bumi raya, maka itu hanya akan mengakibatkan penderitaan kedua belah pihak. Orang itu, Luo Tianshen juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Penampilan Mu Chen telah memenangkan hatinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki tangan yang tersembunyi di lengan bajunya. Dia tidak hanya menjadi kultivator sendiri, dia bahkan memiliki kumpulan eksistensi yang begitu kuat. Menurut perkiraan Luo Tianshen, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia tidak kalah dengan klan Dewa Luo mereka. Kontras dengan ini, tatapan Luo Tianshen semakin membara saat dia menatap Mu Chen. Anak nakal ini benar-benar keajaiban, dan mungkin, jika dia dan Luo Li bersatu, itu mungkin membawa keajaiban bagi klan Dewa Luo kita. Kami memberi hormat kepada penguasa tempat tinggal. Di bawah semua perhatian, Liu Tiandao dan 4 lainnya tidak merasa terganggu saat mereka menangkupkan tangan dan melakukan etiket bawahan terhadap Mu Chen. Melihat sikap mereka, alis Mu Chen terangkat. Di masa lalu, meskipun mereka memanggilnya sebagai penguasa tempat tinggal, dia bisa merasakan kecanggungan yang diberikannya pada mereka. Tapi kali ini, Mu Chen bisa mendengar bahwa mereka berbicara dari lubuk hati mereka. Dia menatap mereka berlima dengan tatapan yang dalam dan mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya prestasinya tidak hanya mengintimidasi klan Dewa Darah, bahkan mengintimidasi orang-orang itu. Itu adalah kejutan yang tidak terduga, dan Mu Chen dengan ringan tersenyum. Bagaimanapun, tidak mudah baginya untuk membuat orang-orang yang pernah memerintah wilayah utara mengakuinya. Penguasa tempat tinggal telah melelahkan diri Anda dari ketiganya. Serahkan orang-orang itu pada kami. Penguasa istana dunia bawah tersenyum. Dia adalah orang yang tegas, dan karena dia telah mengakui Mu Chen, dia secara alami akan memposisikan dirinya dengan baik dan berkomitmen pada tugasnya sebagai bawahan. Liu Tiandao dan yang lainnya menganggukkan kepala saat mereka dengan dingin menatap Sue Tong dan yang lainnya. Menghadapi mereka berlima, Sue Tong dan 5 lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah, Mu Chen telah melukai hampir setengahnya. Jika mereka bertarung, mereka pasti akan menderita kerugian besar. 3 penguasa bumi dari cabang keluarga kerajaan klan Dewa Luo merasa pahit di hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak muda ini tidak hanya memiliki kultivasi yang kuat, yang disebut tempat tinggalmu, juga bahkan lebih menakutkan dengan total 5 penguasa bumi yang lebih rendah. Formasi kuat itu tidak lebih lemah dari klan Dewa Darah. Karena kemunculan orang itu, situasi klan Dewa Luo benar-benar berubah. Di bawah perlindungannya, Luo Li akan berhasil mendapatkan warisan, dan posisinya di klan Dewa Luo di masa depan tidak akan tergoyahkan. Kegagalan mereka telah ditentukan sebelumnya. Mereka memandang Sue Lingzi dengan panik. Pada saat ini, yang terakhir memiliki ekspresi serius. Kemunculan 5 penguasa bumi sangat mengejutkannya.
Tapi bagaimanapun juga, dia masih seorang penguasa bumi yang lebih besar, jadi dia berhasil menekan emosinya. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap dan perlahan berkata, "Saya, Sue Lingzi, telah bertemu banyak orang, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya telah meremehkan Anda." Nada suaranya tidak lagi mengandung penghinaan dari sebelumnya dan dia mulai memandang Mu Chen sebagai seseorang yang berada di level yang sama. Bagaimanapun, status Mu Chen sebagai penguasa tempat tinggalmu adalah sesuatu yang bisa membuatnya merasa takut. Mu Chen tetap diam mendengar kata-katanya. Sue Lingzi merenung sejenak sebelum berkata, "Aku bisa berhenti mengejar masalah membunuh tetua klan Dewa Darahku. Aku bahkan bisa memberimu 300 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Yang ku minta hanyalah kau pergi, kau bisa membawa Luoli bersamamu." Kata-katanya langsung menimbulkan keributan besar, karena tidak ada yang menyangka Sue Lingzi begitu tegas. Tidak hanya dia tidak akan mengejar Mu Chen, dia bahkan bersedia memberikan kompensasi dan melepaskan Luoli. Tetapi jika itu terjadi, klan Dewa Luo pasti akan hancur. Jumlah itu tidak sedikit, dan bahkan klan Dewa Darah harus mengosongkan perbendaharaan mereka untuk itu. Warga klan Dewa Luo memandang Mu Chen, gemetar. Jumlah itu tak terbayangkan. Bahkan seorang penguasa bumi besar akan terguncang karenanya. Belum lagi mereka tahu bahwa jika Mu Chen menolak, maka dia akan menghadapi penguasa bumi raya. Haha, tawaran yang menggiurkan. Mu Chen juga tercengang dengan keberanian Sue Lingzi. Dia kemudian dengan lembut tertawa dan menatap Luo Tianshen. "Patriark Luo, bagaimana menurutmu?" Luo Tianshen tenang setelah mendengar pertanyaannya tanpa khawatir. Itu bukan karena dia percaya pada Mu Chen, Luo Li adalah orang yang dia percayai. Dengan penglihatannya, dia secara alami tidak akan memilih seseorang yang tertarik dengan uang. Melihat Luo Tianshen, Mu Chen juga membuang bibirnya ke samping dan tersenyum ke arah Sue Lingzi. "Keluarkan cara lain yang kamu miliki." Itu juga jawabannya. Ketika Sue Lingzi mendengar kata-katanya, dia tidak memiliki banyak perubahan di wajahnya. Hanya tubuhnya yang mulai gemetar, tatapannya menjadi lebih dingin. Beberapa saat kemudian, dia dengan tenang berkata, "Karena kalian tidak ingin pergi ketika jalan diberikan kepada kalian, maka jangan salahkan saya untuk ini." Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan suara penuh hormat, "Senior Inter, tolong tunjukkan dirimu." Bersamaan dengan suara Sue Lingzi, langit di kejauhan tiba-tiba menjadi dingin dengan butiran salju yang melayang turun, membekukan daratan. Saat kepingan salju melayang, mereka tiba-tiba berkumpul di hadapan Sue Lingzi, berubah menjadi sesepuh berjubah putih. Alis dan janggutnya putih dan tampak kurus. Bahkan tanpa ekspresi apapun, rune kepingan salju bisa terlihat samar-samar. Seketika, semua orang memusatkan pandangan mereka, dan beberapa orang telah mengubah ekspresi mereka secara drastis dengan suara mereka bergema, "Itu adalah salju musim dingin senior. Astaga, kenapa dia ada di sini?" Semua orang memiliki keheranan di wajah mereka. Wajah klan Dewa Luo langsung berubah menjadi pucat, dan bahkan Luo Tianshen meneteskan keringat dari kepalanya saat dia melihat orang tua ini. Orang tua ini adalah eksistensi yang terkenal di benua surga barat, penguasa bumi yang sempurna. Tentu saja, dia memiliki identitas lain yang lebih menakutkan. Dia berasal dari kuil surga barat. Kamu benar-benar mengundang seseorang dari kuil surga barat. Luo Tianshen menatap Sue Lingzi dengan mata memerah. Ternyata, dia tidak pernah menyangka bahwa Sue Lingzi akan bertindak sejauh ini untuk berurusan dengan klan Dewa Luo mereka. Sue Lingzi tersenyum. Dia telah membayar harga yang mahal untuk mengundang keberadaan ini. Dan kali ini, tidak peduli bagaimana Mu Chen terpental, dia pasti akan mati di sini. Saya telah memberi Anda jalan sebelumnya, tetapi Anda menolak. Dan sekarang, sudah terlambat. Sue Lingzi dengan dingin menatap Mu Chen dengan niat membunuh melonjak di matanya. Itu karena, jika senior Inter muncul, maka klan Dewa Darah mereka harus membayar harganya. Awalnya, itu bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan Sue Lingzi. Sue Lingzi berbalik untuk melihat senior Inter dan dengan hormat berkata, "Senior Inter, tolong bergerak dan singkirkan anak nakal yang sombong itu." Musim dingin senior menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Kepingan salju di sekelilingnya tumbuh lebih ganas sebelum mereka merobek ruang angkasa. Namun, ketika semua orang merasa bahwa Mu Chen sudah ditakdirkan, senior Inter menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tidak bisa membunuhnya." Sue Lingzi terpana oleh kata-katanya dan bahkan mengira dia salah dengar. Segera, dia memaksakan senyuman. "Senior Inter pasti bercanda. Dengan Anda, penguasa bumi yang sempurna, bukankah membunuhnya semudah membalikkan tangan Anda?" Semua orang bertukar pandang. Mereka jelas tidak tahu apa yang terjadi. Luo Tianshen dan yang lainnya juga menatap Mu Chen dengan bingung. "Haha, dia benar.
Dengan adanya aku di sekitar, dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen. Sementara semua orang bingung, tawa yang cerah dan lembut terdengar sebelum semua orang melihat siluet mungil muncul di samping Mu Chen. Ketika siluet mungil itu muncul, wilayah yang membeku tiba-tiba kembali normal. Luo Tianshen, Sue Lingzi dan yang lainnya menyipitkan pupil mereka saat mereka melihat siluet halus itu dengan takjub dan suara ketakutan bergema dari bibir mereka, penguasa bumi yang sempurna. Bab 1219 Bela dari Dunia 1000. Seorang penguasa bumi yang sempurna. Suara ketakutan Luo Tianshen dan Sue Lingzi bergema, menyebabkan keributan besar. Setelah itu, semua orang melihat siluet di samping Mu Chen dengan heran. Ruang masih berfluktuasi di samping Mu Chen, dengan siluet mungil berdiri di sampingnya, menarik perhatian semua orang dan praktis semua orang tercengang. Gadis kecil itu, sebenarnya adalah penguasa bumi yang sempurna. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bodoh, bagaimana dia bisa menjadi gadis kecil di level itu? Namun, masih ada orang lain yang mempertahankan alasan mereka, karena mereka tidak bingung dengan penampilan Mandala. Siapa sebenarnya Mu Chen itu? Dia sebenarnya sangat tangguh untuk bisa mengundang bahkan penguasa bumi yang sempurna ke sini. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu karena, bahkan di benua surga barat, penguasa bumi yang sempurna dianggap sebagai puncak piramida. Tidak hanya koneksi yang dibutuhkan untuk mengundang penguasa bumi yang sempurna, mereka bahkan perlu membayar harga yang tak terbayangkan untuk mereka. Bahkan klan Dewa Darah telah membayar harga yang mahal untuk mengundang senior inter. Secara alami, tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen juga akan membawa penguasa bumi yang disempurnakan bersamanya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Sue Lingzi dan Luo Tianshen. Terutama para ahli dari klan Dewa Darah, wajah mereka praktis terdistorsi saat mereka melihat siluet mungil di samping Mu Chen dan merasa pusing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kartu truf yang telah mereka persiapkan juga sia-sia melawan Mu Chen. Siapa Mu Chen itu? Pertanyaan ini terlintas di benak Sue Lingzi. Mengundang kultivator setingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang kekuatan. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa senior inter berkata bahwa dia tidak bisa membunuh Mu Chen. Musim dingin senior. Sue Lingzi gemetar saat dia melihat senior inter Snow. Dia telah membayar mahal untuk mengundang yang terakhir, jadi jika dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, bukankah dia akan menderita kerugian yang signifikan? Menghadapi tatapan memelasnya, senior inter Snow dengan acuh tak acuh melirik sekilas sebelum menatap Mandala dan berkata dengan suara parau, kamu pasti bukan dari benua langit barat, kan? Itu melanggar aturan kuil surga barat saya untuk mengganggu perang saudara di benua surga barat saya. Senior inter Snow secara khusus memperkuat kuil surga barat, dan dia tahu bahwa Mandala harus tahu artinya. Kuil surga barat adalah penguasa benua surga barat, salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa yang bahkan penguasa bumi yang disempurnakan seperti Mandala tidak akan berani bertindak dengan berani. Itu karena penguasa kuil surga barat mereka, Kaisar Pertempuran, adalah seorang penguasa surga. Mandala secara alami memahami peringatannya. Namun, dia memalingkan bibirnya ke samping. Mu Chen adalah menantu klan Dewa Luo, jadi dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang ini. Di saat yang sama, dia juga penguasa tempat tinggal dari klanmu, dan sebagai seseorang dari klanmu, apakah kami akan melihat kalian melukai penguasa tempat tinggal kami? Keributan meledak, dan bahkan senior inter menatap Mu Chen dengan keheranan. Mendengar kata-kata Mandala, dia juga seseorang dari tempat tinggalmu dan bawahan Mu Chen. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak percaya karena, dalam persepsi mereka, hanya penguasa surgawi yang memenuhi syarat untuk menjinakkan penguasa bumi yang disempurnakan sebagai bawahan. Namun, Mandala mengatakan bahwa dia juga bawahan Mu Chen, seorang penguasa bumi yang lebih rendah. Itu sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi seorang penguasa bumi yang sempurna pasti tidak akan berbicara omong kosong. Jika tidak, itu akan merusak reputasinya, jadi tidak ada yang merasa bahwa dia bermain-main dengan kata-katanya. Sue Lingzi juga memiliki ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Bahkan dengan fondasi klan Dewa Darah mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk merekrut penguasa bumi yang disempurnakan, tetapi Mu Chen berhasil melakukannya. Bajingan ini, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Pada saat ini, Sue Lingzi merasa sangat iri. Jika klan Dewa Darah mereka dapat memiliki penguasa bumi yang sempurna, mereka akan mendominasi seluruh alam surga barat bawah. Menghadapi tatapan itu, Mu Chen tanpa daya mengangkat bahu. Mereka mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa Mandala lah yang memberikan posisi itu kepadanya, karena dia tidak menginginkannya. Tapi karena Mandala memberinya wajah, dia secara alami mempertahankan senyum sambil bersandiwara.
Senior Intersnow melirik Mu Chen dalam-dalam, dan jika itu benar, maka latar belakang pemuda ini pasti merupakan keberadaan yang luar biasa juga. Dia secara alami dapat memahami kesombongan penguasa bumi yang sempurna, karena dia juga seseorang di alam itu. Dalam pandangannya, jika Mu Chen tidak memiliki latar belakang yang hebat, tidak mungkin Mandala mengindahkan perintahnya. Hari ini, kita sudah mantap untuk membantu klan Dewa Luo. Jika Anda ingin membantu klan Dewa Darah, maka kita bisa bertarung. Mandala tidak peduli dengan pikiran mereka dan dengan malas berkata. Senior Intersnow tersenyum sebelum dia perlahan menjawab, harga yang diberikan klan Dewa Darah padaku masih belum cukup untuk menghadapi penguasa bumi yang sempurna. Mendengar kata-katanya, wajah Su Elingzi langsung memucat. Luo Tianshen dan yang lainnya merasa sangat lega. Bahkan jika Mu Chen membawa penguasa bumi yang disempurnakan bersamanya, mereka masih berharap kedua belah pihak tidak akan bertengkar. Bagaimanapun, Senior Intersnow adalah seorang tetua dari kuil surga barat. Dan di kuil surga barat, tidak ada orang yang berani merendahkan seorang tetua kuil surga barat. Mu Chen, di sisi lain, memandang Senior Intersnow dengan curiga. Untuk beberapa alasan, dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu akan membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah. Haha, tapi orang tua ini punya tugas lain, selain diundang oleh Patriark Su Elingzi. Senyuman muncul di wajah Senior Intersnow. Mendengar kata-kata itu, wajah Su Elingzi bergerak-gerak. Klan Dewa Darah mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang Senior Intersnow. Pada akhirnya, pihak lain hanya melakukan perjalanan pulang pergi, karena klan Dewa Darah membayar dengan harga yang bagus. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menatap Senior Intersnow dan perlahan berkata, aku ingin tahu, masalah apa lagi yang dimiliki senior ini. Namun, Senior Intersnow tidak menjawab, tetapi menatap Luo Li sambil tersenyum dan matanya menyipit. Masalah ini terkait dengannya, jadi aku butuh jawabannya. Tatapan Mu Chen langsung tenggelam dan dia merasa tidak nyaman. Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat Mandala menggelengkan kepalanya, jadi dia tetap diam, sebelum berbalik dan menatap Luo Li. Pada saat ini, Luo Li masih duduk dengan tenang di peron dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Itu sudah jauh melampaui alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan. Awan berkumpul di cakrawala, bersama dengan petir yang menyambar ke arah Luo Li. Namun, baut-baut itu akan terhalang oleh penghalang besar yang dibentuk oleh Sungai Luo. Sungai Luo jelas melindungi Luo Li, dan di bawah perlindungan itu, kesengsaraan spiritual yang ganas tidak dapat melakukan apa-apa. Pada akhirnya, ia kelelahan dan berangsur-angsur menghilang. Ketika kesengsaraan spiritual menghilang, gelombang energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Luo Li dan mengangkat banyak sekali gelombang kaki di Sungai Luo. Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke Luo Li, karena mereka tahu bahwa, pada saat ini, Luo Li telah menerobos penghalang dan melangkah ke alam berdaulat bumi yang lebih rendah. Mata Luo Li yang tertutup langsung terbuka dengan bintang-bintang berkumpul di matanya. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dan Sungai Luo yang tak berujung berkumpul di belakangnya. Saat Sungai Luo berkumpul, semua orang samar-samar bisa melihat siluet besar secara bertahap terbentuk di belakangnya. Siluet itu adalah siluet ramping dengan rambut seperti batu giok. Penampilan sosok itu berangsur-angsur berubah menjadi Luo Li dengan lambang sungai perak di dahinya. Itu adalah sungai misterius yang sangat dalam. Ketika rune itu terbentuk, semua orang bisa merasakan keindahan yang luar biasa yang terpancar dari siluet itu. Rune tersebut juga muncul di dahi Luo Li dan dia mengalami transformasi, memiliki kecantikan yang memabukkan. Seolah-olah dia adalah putri yang diberkati dari surga. Ini adalah bela asli dari dunia 1000 dewa. Semua orang mabuk oleh kecantikannya. Dibandingkan dengan mereka, Luo Tianshen dan para ahli dari klan Dewa Luo melihat siluet itu dan berseru tak percaya, itu adalah tubuh surgawi Luo Shen. Menurut kanon leluhur, benda langit Luo Shen adalah benda langit yang paling indah di dunia 1000 dewa. Setelah membentuknya, ia akan terhubung dengan pemiliknya, menjadi bela dari dunia 1000 dewa seperti leluhur mereka, Luo Shen. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Li akan menjadi orang kedua yang memilikinya. Dikatakan bahwa diperlukan persyaratan yang berat untuk membudidayakannya. Tidak hanya kultivator harus memiliki kecantikan absolut, tetapi dia juga membutuhkan bakat yang luar biasa. Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh klan Dewa Luo kita di masa lalu. Luo Tianshen berangsur-angsur pulih sebelum dia bersukacita. Dia tahu bahwa Luo Li telah mendapatkan warisan Luo Shen, dan di masa depan, klan Dewa Luo mereka akan bangkit kembali. Siluet di belakang Luo Li berangsur-angsur memudar. Saat dia mengangkat kepalanya, dia tersenyum ke arah Mu Chen.
Tatapan iri langsung diarahkan ke Mu Chen, dan jika bukan karena kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen, seseorang mungkin telah menantangnya sekarang. Merasakan tatapan permusuhan itu, sudut bibir Mu Chen bergerak-gerak. Pada saat ini, dia akhirnya percaya bahwa ada spesies wanita yang mirip dengan bencana. Ketika tatapan Mu Chen dan Luo Li saling terkait, salju musim dingin senior dengan lembut tersenyum. Benar-benar pewaris Luo Shen. Di masa depan, bela dari 1000 dunia besar adalah milikmu. Luo Li menoleh ke senior Intersnow dan perlahan membungkuk dengan anggun dan dengan tenang berkata, aku ingin tahu apa motif senior datang ke klan Dewa Luoku. Senior Intersnow tersenyum sebelum dia mengambil sebuah benda dari lengan bajunya. Itu adalah gulungan emas yang mengandung aura superior, langsung menyebabkan seluruh wilayah ini menjadi sunyi. Senior Intersnow secara bertahap membuka gulungan itu, dan suaranya yang serak bergema, sebuah dekrit dari Kaisar Pertempuran, menganugerahkan permaisuri klan Dewa Luo sebagai gadis suci yang baru diangkat di kuil surga barat. Seketika, wajah Luo Tianshan berubah drastis mendengar kata-kata Senior Intersnow. Bab 1220 Gadis Suci. Ketika suara Senior Intersnow bergema, keributan meledak di wilayah ini dengan tatapan iri jatuh ke arah Luo Li. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Pertempuran secara pribadi akan memberikan keputusan. Keberadaan kuil surga barat adalah sosok yang menjulang tinggi yang bahkan orang-orang seperti salju musim dingin senior harus dihormati. Namun, wajah Luo Tianshan telah berubah menjadi tidak sedap dipandang karena semua orang tahu bahwa Kaisar Pertempuran dari kuil surga barat memiliki harem besar yang membuat semua orang iri. Teknik kultivasi yang dia praktikkan disebut kanon internal Kaisar Agung yang dapat berkultivasi bersama. Jadi Kaisar Pertempuran ini juga terkenal dengan gaya hidupnya yang bebas. Di masa lalu, Luo Tianshan samar-samar mengetahui beberapa berita bahwa kuil surga barat memperhatikan Luo Li. Namun, Luo Li masih belum dikenal saat itu, tetapi dengan reputasinya yang meningkat, namanya mungkin telah memasuki kuil surga barat. Sekarang Luo Li telah mengkultivasi tubuh surgawi Luo Shen, hanya masalah waktu sebelum dia menarik perhatian kuil surga barat. Tapi dia tidak pernah menyangka akan secepat itu. Di benua surga barat dan kuil surga barat, banyak gadis bermimpi tertangkap oleh mata Kaisar Pertempuran, naik ke surga. Tak satu pun dari haremnya yang dipaksa. Semuanya adalah pihak yang bersedia. Tapi Luo Tianshan tahu bahwa cucunya tidak diragukan lagi bukan salah satu dari mereka. Dengan harga dirinya, dia mungkin tidak akan memiliki mata untuk siapapun kecuali orang yang dia sukai, bahkan Kaisar Pertempuran. Oleh karena itu, Luo Li mungkin tidak akan setuju untuk menjadi gadis suci, dan itu menimbulkan masalah lain. Apakah keputusan Kaisar Pertempuran adalah sesuatu yang bisa ditolak? Dia adalah penguasa benua langit barat. Dia adalah penguasa surgawi dengan nama yang bergema di dunia 1000 dewa. Luo Tianshan tersenyum pahit sementara Mu Chen mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia bisa menebak secara kasar, menilai dari ekspresi Luo Tianshan. Haha, selamat, gadis suci. Di masa depan, Anda akan menjadi gadis suci dari kuil surga barat. Senior Intersnow dengan ringan tersenyum sambil mengangkat gulungan itu ke arah Luo Li. Tolong terima keputusannya. Namun, Luo Li menatap salju musim dingin senior untuk waktu yang lama sebelum menjawab, saya menolak. Ketika suaranya bergema, seluruh wilayah itu langsung terdiam. Banyak orang membelalakan mata mereka saat melihat Luo Li dengan tidak percaya. Dia menolak keputusan penguasa benua surga barat. Itu adalah keputusan penguasa surgawi. Di sisi lain, Sue Lingzi, yang ketakutan akan hal ini, memiliki kegembiraan yang memerah di matanya ketika dia mendengar jawaban Luo Li. Dia tidak pernah menyangka Luo Li akan seberani itu. Salju musim dingin senior tertegun sebelum dia mengerutkan alisnya. Ini adalah keputusan Kaisar Pertempuran, apakah Anda tahu konsekuensi dari menolaknya? Bahkan Luo Li merasakan tekanan yang sangat besar dari kata-kata Senior Intersnow. Namun pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya dengan kilau bersinar di kedalaman matanya. Ketika Luo Li menghadapi tekanan, sebuah siluet muncul di sampingnya dan dia memegang tangannya di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Itu secara alami adalah Mu Chen. Dia menatap Luo Li. Yang terakhir juga menatapnya sambil tersenyum. Tindakan di antara mereka berdua langsung menimbulkan keributan. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Mu Chen dan Luo Li ternyata adalah pasangan. Ternyata, karena Mu Chen lah Luo Li menolak. Memegang tangan Luo Li, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menghadap Senior Intersnow tanpa ekspresi. Sejak kapan kuil surga barat memaksa orang lain untuk menjadi gadis suci? Anak nakal, kata-kata itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu ucapkan.
Senior Intersnow dengan sungguh-sungguh berkata bersama dengan tekanan energi spiritual yang keluar dari tubuhnya yang menyapu ke arah Mu Chen. Mandala tiba-tiba muncul di hadapan Mu Chen dan cahaya gelap melintas di tubuhnya. Itu mirip dengan lubang hitam yang melahap tekanan dingin. Dia dengan acuh tak acuh menatap Senior Intersnow dan mengejek, apakah kuil surga barat begitu mendominasi sehingga bahkan sebuah kalimat pun tidak bisa diucapkan. Dia tidak sopan dengan kata-katanya. Meskipun Kaisar Pertempuran Surga Barat adalah penguasa surgawi, dia telah mengikuti Kaisar Surgawi selama bertahun-tahun. Dengan demikian, dia pasti tidak akan takut pada kuil surga barat. Wajah Senior Intersnow menjadi gelap saat dia menatap Mandala. Sepertinya kamu telah memutuskan untuk melawan kuil pertempuran baratku. Lalu kenapa? Mandala tanpa rasa takut mencibir. Kurang ajar. Senior Intersnow mengamuk sambil meraung. Dia melambaikan tangannya dan sebuah bintang yang mengkristal muncul, langsung menguras suhu di wilayah ini dan atmosfer mulai membeku saat bintang itu terbang. Bintang itu berubah menjadi bunga dingin saat mengembang dan langsung terbentuk menjadi bintang glasial besar yang turun ke arah Mandala. Itu adalah kekuatan yang menghancurkan. Huff. Mandala mendengus dingin sebelum dia membuka mulutnya. Segudang sinar terbang keluar dan terbentuk menjadi piramida. Itu adalah piramida penindasan cahaya bintang iblis yang telah diberikan Mu Chen padanya. Piramida penekan cahaya bintang iblis meledak dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya saat menyapu dan bertabrakan dengan bintang glasial itu, langsung menghancurkannya. Ketika bintang glasial itu hancur, Senior Intersnow mengerang sambil mundur beberapa langkah dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Jelas sekali, dia sangat menderita akibat bentrokan itu. Bagus. Bagus. Senior Intersnow menarik napas dalam-dalam saat dia dengan hormat mengangkat gulungan emas di tangannya. Dia menggigit lidahnya dan memercikkan seteguk darah pada gulungan itu. Gulungan itu tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, bersama dengan tekanan menakutkan yang mirip dengan penggaris. Di bawah tekanan yang menakutkan, siapapun yang berada di bawah kultivasi penguasa bumi langsung berlutut. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka saat tubuh mereka gemetar. Itu karena mereka tahu apa yang diwakili oleh aura itu. Di benua langit barat, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan itu. Penguasa kuil langit barat, Kaisar Pertempuran Langit Barat yang legendaris. Wajah Mandala berubah menjadi muram karena dia bisa merasakan tiruan spiritual dari Kaisar Pertempuran ditarik keluar oleh gulungan itu, membuatnya merasa sangat tertekan. Mu Chen juga bisa merasakan Luoli mengencangkan genggamannya di tangannya. Jangan takut. Mu Chen dengan lembut berkata padanya. Luoli berbalik dan terkejut. Meskipun tatapan Mu Chen serius, dia tidak panik, yang membuatnya tersenyum pahit sebelum dia menjawab, jika ada kesempatan, kamu melarikan diri. Bagaimana denganmu? Tidak peduli apa, aku tidak akan menjadi gadis suci. Luoli tersenyum. Mu Chen melihat senyumnya dan melihat tekadnya. Dia pasti tidak akan menjadi gadis suci karena harga dirinya. Luoli. Mu Chen menatap Luoli dan dengan lembut berkata, ingat apa yang saya katakan terakhir kali. Aku berkata bahwa saat kita bertemu lagi, aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengambilmu dariku. Dia menatap pupil matanya yang berkilauan dan melanjutkan, termasuk Kaisar Pertempuran Surga Barat itu. Bahkan jika Kaisar Pertempuran Surga Barat sangat kuat, itu tidak berarti Mu Chen tidak bisa menghadapinya. Luoli tertegun karena dia tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Tetapi karena pemahamannya tentang Mu Chen, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan menyombongkan diri. Karena dia berani mengatakannya, maka dia pasti percaya diri. Ini juga menyebabkan hatinya yang tegang mengendur. Sepertinya Anda telah mengalami banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Luoli tersenyum. Senyumannya membuat mata Mu Chen berbinar. Dia merasakan keinginan untuk memeluknya. Tetapi pada akhirnya, dia menekan dorongan itu dan mengangkat kepalanya, melihat gulungan emas dan siluet emas yang secara bertahap muncul di depan mata mereka. Saya memberi hormat kepada Kaisar. Senior Intersnow melihat siluet itu dan berlutut. Di atas langit, siluet emas itu memiliki rambut keemasan yang menyilaukan dengan fitur ukiran. Matanya mengandung pesona kuat yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Dia memancarkan tekanan bermartabat yang menarik perhatian semua orang, menyebabkan semua orang gemetar di bawah tekanan. Ketika siluet itu muncul, dia memandang Luoli sebelum sebuah suara agung bergema, Luoli, apakah Anda benar-benar akan menolak tawaran saya?